Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvila Kajo. Saya dari mahasiswa Stikes Husada Mandiri Poso, jurusan D3 Kebidanan. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses persalinan. Panggul terdiri dari dua bagian lunak dan bagian keras. Bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen, dan bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang. Berdasarkan fungsinya, pelvis mayor terletak di atas linea terminalis atau vas pelvis yang berfungsi untuk menyangga isi abdomen. Sedangkan pelvis minor terletak di bawah linea terminalis atau true pelvis yang berfungsi untuk membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha atau os coxae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau tulang ekor atau os coccygeus. 2 tulang pangkal paha atau os coxae terbagi atas 3 buah tulang. Tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus atau os ilium merupakan bagian terbesar pada panggul dan membentuk bagian depan dan belakang pada panggul. Batas atas pada tulang usus disebut dengan crista iliaca dan yang menonjol disebut dengan spina iliaca. Bagian yang menonjol depan atas disebut dengan spina iliaca anterior superior. Bagian menonjol depan bawah disebut dengan spina iliaca anterior superior. Bagian menonjol belakang atas disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan bagian menonjol belakang bawah disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya kita pindah pada tulang duduk atau os ischium. Tulang duduk terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pinggir atas yang menonjol disebut dengan spina ischiadica atau spina ischiadicum dan merupakan perantara di antara incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Bagian bawah pada tulang duduk sangat tebal sehingga mendukung tubuh untuk duduk. Disebut dengan tuber ischiadicum atau tuber ischiadica. Dan terdapat 2 lubang yang dibatasi oleh tulang duduk. Disebut dengan foramen obturatorum. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis, sedangkan di bawahnya disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis berbentuk segitiga kiri dan kanan yang disebut dengan arcus pubis. Penghubung antara kedua tulang pangkal paha kiri dan kanan disebut dengan symphysis pubis. Selanjutnya kita pindah pada tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang atau os sacrum terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Bagian menonjol atas pada sacrum disebut dengan promontorium. Tulang kelangkang berbentuk segitiga dengan lebar bagian atas dan mengecil bagian bawahnya, dan terdapat lubang-lubang yang dilewati urat saraf yang disebut dengan foramina sacralia anterior karena dia berada di depan, sedangkan di belakang disebut dengan foramina sacralia posterior, dan memiliki 5 ruas tulang yang saling berhubungan erat. Selanjutnya kita pindah pada tulang tungging atau tulang ekor atau os coccygeus.
Tulang tungging juga berbentuk segitiga dan memiliki ruas 3 sampai 5 buah yang menyatu. Dan pada saat persalinan, tulang tungging dapat didorong ke belakang sehingga memperluas jalan lahir. Selanjutnya kita beralih pada pelvis minor atau panggul kecil. Dalam ilmu kebidanan, panggul kecil mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Panggul kecil dibentuk oleh 4 buah bidang: pintu atas panggul atau inlet, pintu tengah panggul atau midlet, dan pintu bawah panggul atau outlet. Pintu atas panggul atau inlet dibentuk oleh promontorium, sayap osakrum, linea terminalis atau satu nominata kiri dan kanan, ramus superior osis pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas simfisis pubis. Selanjutnya, pintu tengah panggul atau midlet. Pintu tengah panggul dibentuk oleh 2 buah bidang: bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum dan menuju osakrum 2 dan 3. Sedangkan bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah simfisis menuju spina ischiadica dan memotong osakrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Selanjutnya, pintu bawah panggul atau outlet. Pintu bawah panggul bukanlah merupakan satu bidang, tetapi berbentuk segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga depan dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi oleh arcus pubis, sedangkan segitiga belakang dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Setelah penjelasan tentang anatomi panggul selesai, sekarang saya akan menyebutkan mengenai bagian-bagian dari alat genitalia pria. Alat genitalia pria terbagi atas 2, eksterna dan interna. Bagian dari eksterna yaitu penis, gland penis atau kepala penis, dan skrotum atau kantung pada testis. Selanjutnya, bagian-bagian interna yaitu ada uretra, testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, ductus ejaculatorius, dan vesicula seminalis. Selanjutnya, organ genitalia wanita. Di sini ada klitoris, kelenjar klitoris, lubang uretra, vestibulum, vestibular, kelenjar vestibular besar, dan di sini ada anus. Baiklah, dari ketiga penjelasan tadi mengenai anatomi panggul, reproduksi wanita, reproduksi pria, jika ada salah kata, saya atas nama dari